Indonesia, Salum Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Sekalipun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan bukan Juru Selamat, ya hanya sekedar utusan. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa kalau engkau percaya engkau selamat, engkau tidak percaya akan dihukum. Karena Tuhan sudah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Kiranya di pagi ini Tuhan Yesus memberkati kita, memelihara kita dan melindungi kita, dan kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan iman senantiasa menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Sebelum kita mendengarkan firman Allah di pagi ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar kami menjadi bangsa yang terpilih di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya membaca dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya, dan yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Jadi tema kita adalah chosen generation. Chosen generation itu sebuah generasi, bukan sebuah generasi yang terpilih, ya, seseorang yang terpilih dari generasi yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan orang-orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang pertama itu adalah orang yang hidup dalam pertobatan. Kalau kita baca dari ayat 9b-nya itu, kita bisa melihat bagaimana orang yang mengalami pertobatan itu, dia betul-betul menikmati kasih dan kuasa Tuhan, menikmati perubahan dari dalam, dan menikmati di mana Tuhan menyatakan segala kebaikan dan kemurahannya. Dan bukan hanya itu, dia juga menyatakan pemberitaan atau perbuatan-perbuatan yang besar yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Jadi yang mau saya katakan di sini intinya adalah ketika kita mengalami pertobatan yang sejati, maka kita akan terus berani akan menyatakan hal-hal yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, karena orang akan bisa melihat perubahan hidup kita. Ya, yang tadinya mungkin tidak berkenan menjadi berkenan, yang tadinya penjudi tidak lagi penjudi, yang tadinya perokok tidak lagi menjadi perokok, dan lain sebagainya. Ada banyak kejahatan yang dia lakukan di masa-masa dia belum menerima pertobatan. Setelah Yesus diterima dalam hidupnya, pertobatan yang sempurna terjadi dalam hidupnya. Terus bergulir. Nah, yang kedua kata firman Allah adalah ia memperoleh belas kasihan. Di ayat yang ke-10 B-nya kita lihat, yang dahulu kamu tidak menjadi umatnya, yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang memperoleh belas kasihan. Belas kasihan Tuhan ini penting bagi kita. Karena kalau belas kasihan Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang tidak tahu berbelas kasihan juga. Karena belas kasihan Allah yang terus kita nikmati setiap hari. Kita nikmati belas kasihan Allah dalam kehidupan kita. Salah satu contoh, kita bisa menggerakkan selentik kita ini, jari telunjuk kita ini, itu karena belas kasihan Allah. Coba dibuat kita kaku, ya, kaku seperti robot. Bagaimana kalau kita berjalan seperti robot? Dan lihatlah orang-orang yang mengalami hal-hal yang jauh dari perhatian Tuhan.
Dan kalau kita memperoleh belas kasihan Tuhan, tentu kita akan juga melakukan belas kasihan Allah. Memang dahulu kita tidak memperoleh belas kasihan, kita ada di luar belas kasihannya. Itu sebabnya kita haus dan haus terus, lapar dan lapar terus terhadap dunia ini, bukan terhadap Yesus, bukan terhadap kebenaran. Kita tidak pernah puas, mata kita tidak pernah puas, hati kita tidak pernah puas, hidup kita tidak pernah puas. Karena apa? Yang bisa memuaskan jiwamu hanya Yesus. Belas kasihan Allah tiba pada hidupmu, engkau akan mengalami kepuasan yang daripada Tuhan. Lalu yang ketiga, ia hidup menjadi saksi Tuhan. Ya, menjadi saksi itu memang orang katakan sulit-sulit gampang, ya, gampang-gampang sulit. Tapi kita tidak perlu bersandiwara dalam hidup ini, tidak perlu berperilaku munafik dalam hidup ini. Apa yang sudah Tuhan lakukan, itu saja saksikan. Jadi bagaimana Tuhan melawat Anda ketika mungkin Anda dalam berdoa, ketika Anda seperti saya ya, ketika saya berdoa dan ketika itu Tuhan hadir, saya nangis berjam-jam itu rasanya, dan hingus rasanya, coklat asin-asin, dan juga ya kita tidak mau berhenti lah, kita ngaku aja dosa-dosa kita ngaku saja apa yang sudah, minta ampun terus sama Tuhan. Dan setelah selesai itu kita merasakan sukacita yang luar biasa, begitu indahnya, begitu puasnya hidup kita. Ada sesuatu yang tertarik dari hidup kita yang selama ini membebani pikiran kita, hidup kita, jiwa kita. Dan pada akhirnya kita bisa, oh begini loh yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Takkan kita gantikan itu dengan hal yang sia-sia. Tapi ada banyak orang setelah menikmati kasih karunia Allah, justru karena indahnya nikmat kasih karunia ini, Tuhan ini, pengampunannya, dia lupa akan kebaikan. Jadi untuk bersaksi itu bukanlah sesuatu yang mudah. Cukup saksikan apa yang Tuhan lakukan kepadamu dan nyatakan bahwa dia Yesus Tuhan yang melakukan itu. Yesus yang aku percayai, dialah yang akan terus aku ikuti sepanjang umur hidup. Aku akan terus percaya kepada dia dan aku akan terus melakukan apa yang dikehendakinya, termasuk bersaksi itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu yang terakhir kata firman Allah adalah di mana chosen generation itu adalah ia menjadi umat Tuhan. Jadi ia bukan umat hantu, ia bukan umat setan, ia bukan umat keserakahan, tapi menjadi umat Tuhan. Karena dikatakan dengan jelas, dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi ingat bahwa kamu adalah umat kepunyaan Allah, bukan umat yang lain. Kamu segulanya Allah, kepunyaan, harta kesayangannya Tuhan, segulanya Allah. Kalau engkau menyadari engkau segulanya Allah, yang dipelihara, yang dilindungi, dijagai. Memang dulu kita tinggal dalam kegelapan, tetapi sekarang telah memperoleh belas kasihan. Dulu kita bukan umatnya, tapi sekarang kita harus nyatakan bahwa kita umat Tuhan. Dan umat Tuhan yang hidup dalam pertobatan itu, dalam belas kasihan Tuhan, dan dalam kehidupan sehari-hari kita memberikan kesaksian yang baik dan benar di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi menjadi umat Tuhan yang imamat rajani, bangsa yang kudus. Ya. Jadi kita adalah orang-orang yang beribadah. Imamat yang rajani itu kan bangsa yang suka melayani, ya, bangsa yang betul-betul suka melayani, sebagaimana imam-imam itu ya. Dan kita juga sebagai orang yang percaya, janganlah kita berat untuk menolong orang, janganlah kita berat memberikan pertolongan kepada orang lain. Saya melihat di dalam sebuah tayangan di YouTube bagaimana orang yang hanya karena
karena parkir ya parkir yang begitu di kiri kanan ada mobil, di kiri kanan ada motor, karena ini memang jalan sempit, lalu dia terekson memang mungkin gak ada yang keluar ya, jadi dia orang tuanya datang melabrak itu dan menjatuhkan itu motor. Dan harusnya nggak perlu terjadi kalau betul-betul kita adalah orang-orang yang mau melayani. Geser saja motor itu atau turun. Yang anak muda ini juga merasa hebat sekali, ya, tidak mau turun, hanya trekson. Coba dia turun, geser motor itu. Seperti yang sering saya lakukan kalau saya lebih baik menunggu daripada harus ribut-ribut. Tapi kalau orang yang sukanya mau berhantam, padahal tetangga itu. Ya kita karena di depan ini sering mobil keluar masuk, jadi karena ada kafe kita hanya minta tolong ya supaya pas di depan kita itu jangan ada orang parkir supaya enak, dan mereka melakukan dan kita komunikasikan saja gitu sehingga orang dapat melakukannya. Ya bukan kita mengada-ada, memang kita keluar masuk gitu karena ada mobil, jadi kita bisa mereka juga tidak harus manggil orang karena ke dalam sana cukup jauh, kira-kira ya 50 meter lah. Jadi kan daripada mereka lelah, saya katakan tolong supaya di depan rumah jangan ada, atau di depannya kalaupun mepet sedikit ke atas supaya ketika saya belok tidak mencelakai mobil orang lain. Nah, jadi dikomunikasikan, dan orang yang jaga parkir pun tidak masalah. Ya, saya dengan mereka juga tidak ada masalah. Dan bahkan kita ngobrol-ngobrol sampai kadang-kadang sampai jam 12 karena kok kafenya itu tutup sampai jam 12 lewat. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah ketika kita menjadi umat Allah, kita harus hidup menurut standar-standar ilahi, dan kemudian juga saya mau katakan kita harus menunjukkan kekudusan kita. Orang lain ngomong-ngomong kotor, kita jangan ikut. Atau kita juga bisa mengatakan, nggak boleh itu. Kalau saya seringkali pada anak muda saya kalau ngomong kotor itu mereka, nggak boleh. Ya, gitu. Maaf pak. Ya. Jadi kita harus menjadi berkat sebagai umat Tuhan yang harus dapat diteladani dalam hidup kita. Karena apa? Kita ini generasi yang terpilih. Kalau kita menjadi generasi yang terpilih, tentu tidaklah etis kalau kita keluar dari kebenaran itu. Jadi kita tahu bahwa yang terpilih itu adalah orang-orang hebat. Jadi bukan karena kamu hebat, bukan. Karena Tuhannya saja yang hebat. Karena kasih karunia saja kita menjadi orang yang terpilih, tapi tinggallah tetap dalam pilihan kasih karunia Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih, kami mau tetap orang-orang generasi yang terpilih di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita aku perintahkan keluar, dan oleh firman-Mu, oleh bilu-bilu-Mu mereka sembuh, oleh kuasa-Mu mereka sembuh. Dan kami juga mau berdoa kepada mereka yang mengalami kesusahan dalam hidupnya. Engkau yang berjanji, marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan bagimu. Dan kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menggenggam tangan mereka, engkau memberikan pertolongan kepada mereka, engkau memberikan kebaikan-Mu, sehingga mereka berkata, terpujilah Tuhan yang telah mengeluarkan aku dari segala kesulitan. Terima kasih Bapa di surga, sehingga itulah yang kami harapkan, mereka memuliakan Engkau dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas dan bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.